beberapa tahun yang lalu, saya menjalani kehidupan yang seperti biasa. Kerja setiap hari, kadang makan cepat saji saat istirahat, dan di akhir pekan saya suka makan malam bersama teman-teman, menikmati makanan enak tanpa peduli apa yang saya konsumsi. Saya sangat menikmati pola hidup saya saat ini. Tapi, satu hari, segalanya berubah. Saat itu, saya mulai merasa ada yang aneh. Awalnya, hanya rasa sesak di dada yang datang begitu saja. Seperti ada tekanan yang tidak bisa saya jelaskan. Saya pikir itu hanya kelelahan setelah berjam-jam bekerja. Namun, gejalanya tidak berhenti di sana. Beberapa hari kemudian, saya merasa pusing setiap kali bangun dari tempat tidur. Tubuh saya lemas, dan bahkan berjalan beberapa langkah saja sudah membuat saya terengah-engah. Saya mulai khawatir, tapi masih berpikir itu hanya stres biasa. Tapi, setelah beberapa kali gejala itu datang kembali, saya akhirnya memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Setelah serangkaian pemeriksaan, saya mendapat jawaban yang mengejutkan. Kolesterol saya sangat tinggi. Saya tidak pernah menyangka itu bisa terjadi pada saya. Tapi saya masih muda, pikir saya waktu itu. Kolesterol tinggi itu seharusnya masalah orang tua, bukan? Ternyata, kesalahan terbesar saya adalah menganggap remeh pola makan saya. Dokter menjelaskan bahwa kolesterol tinggi bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Pola makan yang tidak sehat, stres, bahkan faktor genetik. Saya terkejut mendengar bahwa gaya hidup saya yang tidak sehat selama bertahun-tahun, terlalu banyak makanan berlemak, jarang berolahraga, dan sering begadang, dapat menyebabkan kolesterol tinggi, meski saya masih terbilang muda. Saat itu, saya merasa dunia saya seperti runtuh. Kolesterol tinggi, jika dibiarkan, bisa menyebabkan penyakit jantung, stroke, dan komplikasi lainnya. Itu semua tampak sangat menakutkan, terutama setelah saya melihat sejarah kesehatan keluarga saya yang penuh dengan penyakit jantung. Namun, saya tidak mau menyerah begitu saja. Saya memutuskan untuk tidak hanya menerima keadaan ini. Saya ingin mengubah hidup saya, untuk saya, dan untuk keluarga saya. Dan itulah awal mula perjalanan saya menuju pola hidup yang lebih sehat. Setelah mengetahui bahwa kolesterol saya tinggi, saya merasa tidak bisa hanya bergantung pada obat-obatan. Saya ingin mencari cara alami, cara yang lebih aman dan berkelanjutan untuk menurunkan kolesterol. Jadi, saya mulai mencari informasi, membaca buku, dan menggali berbagai penelitian ilmiah. Saya terkejut ketika menemukan bahwa banyak makanan yang ada di sekitar kita sebenarnya bisa membantu menurunkan kolesterol. Semua itu bukan hanya mitos atau tren diet sementara, tapi sudah terbukti lewat berbagai penelitian ilmiah yang kredibel. Salah satu makanan pertama yang saya temui adalah oatmeal. Penelitian menunjukkan bahwa oatmeal kaya akan serat larut, yang dapat mengikat kolesterol dalam saluran pencernaan dan membantu mengeluarkannya dari tubuh. Serat ini bekerja seperti spons, menyerap kolesterol jahat dan membuangnya sebelum diserap oleh tubuh. Saya mulai mengganti sarapan saya dengan oatmeal setiap pagi. Rasanya enak, dan saya merasa lebih kenyang lebih lama. Tidak hanya itu, saya juga mulai menambahkan alpukat ke dalam menu makan saya. Alpukat ternyata memiliki lemak sehat, asam lemak tak jenuh tunggal, yang bisa membantu meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL, dan menurunkan kolesterol jahat, LDL. Penelitian membuktikan bahwa konsumsi alpukat secara teratur dapat menurunkan kadar kolesterol total hingga 13%. Bahkan, para ahli mengatakan bahwa alpukat adalah salah satu makanan terbaik untuk jantung kita. Selain itu, saya juga menemukan bahwa ikan salmon adalah makanan super untuk menurunkan kolesterol. Salmon kaya akan omega 3, asam lemak yang dapat menurunkan kadar trigliserida, salah satu jenis lemak dalam darah yang juga berkontribusi pada masalah kolesterol tinggi. Saya mulai memasukkan salmon ke dalam menu makan malam saya setidaknya 2 kali seminggu. Hasilnya, tidak hanya rasa makanan yang enak, tapi saya merasa tubuh saya semakin bugar.
Selanjutnya, saya menemukan kacang-kacangan. Kacang almond, kenari, dan pistachio ternyata mengandung lemak sehat yang juga bisa menurunkan kolesterol LDL. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi 28 gram kacang setiap hari dapat menurunkan kadar kolesterol total hingga 5%. Selain itu, kacang-kacangan kaya akan antioksidan yang baik untuk kesehatan jantung. Saya pun mulai mengganti camilan saya dengan segenggam kacang-kacangan. Rasanya enak, kenyang, dan yang paling penting, baik untuk jantung saya. Teh hijau juga menjadi bagian dari rutinitas baru saya. Teh hijau mengandung katekin, antioksidan yang telah terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol dan melindungi pembuluh darah. Saya rutin meminumnya setelah makan malam. Setelah beberapa bulan saya mengonsumsi makanan dan minuman ini secara rutin, saya kembali memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya luar biasa. Kolesterol saya turun signifikan, dan saya merasa jauh lebih sehat. Itu adalah momen yang membuat saya sadar betapa pentingnya pola makan yang sehat. Dari semua perubahan kecil ini, saya mulai merasa perbedaan yang nyata. Energi saya meningkat. Gejala-gejala seperti sesak di dada dan pusing mulai berkurang, dan yang paling penting, saya merasa lebih sehat dan lebih percaya diri. Saya belajar bahwa mengubah pola makan bisa memberikan dampak yang sangat besar. Makanan sehat bukan hanya sekadar menjaga tubuh kita, tapi juga bisa menjadi solusi yang efektif untuk menurunkan kolesterol. Jadi, jika Anda sedang berjuang melawan kolesterol tinggi, saya sarankan untuk mencoba makanan-makanan yang telah terbukti ini. Siapa tahu, langkah kecil itu bisa mengubah hidup Anda, seperti yang terjadi pada saya. Selama perjalanan saya untuk menurunkan kolesterol, saya juga banyak mendengar mitos-mitos yang beredar di luar sana. Mitos-mitos yang membuat banyak orang kebingungan dan bahkan merasa ragu untuk mengambil langkah yang benar. Dan saya rasa, sekaranglah waktu yang tepat untuk membahas beberapa mitos tersebut. Mitos pertama yang sering saya dengar adalah, kolesterol hanya berbahaya jika sudah terlalu tinggi. Faktanya, itu tidak sepenuhnya benar. Kolesterol tinggi memang berbahaya, tapi bukan berarti kadar kolesterol normal selalu aman. Kuncinya ada pada keseimbangan. Kadar kolesterol baik, HDL, harus lebih tinggi, sedangkan kolesterol jahat, LDL, harus tetap rendah. Bahkan jika kadar kolesterol total Anda berada dalam rentang yang normal, jika rasio antara HDL dan LDL tidak seimbang, itu tetap bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Jadi, penting untuk memeriksa kedua jenis kolesterol ini, bukan hanya melihat angka totalnya saja. Mitos kedua yang sering saya dengar adalah, telur harus dihindari karena mengandung kolesterol tinggi. Banyak orang yang menghindari telur karena takut kolesterol mereka semakin naik. Tapi, tahukah Anda? Penelitian terbaru menunjukkan bahwa telur tidak secara signifikan mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah bagi sebagian besar orang. Kolesterol dalam telur adalah kolesterol yang disebut kolesterol diet, yang tidak terlalu berpengaruh pada kolesterol darah. Faktanya, makan telur secara moderat bisa sangat baik, karena telur mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin, dan nutrisi lainnya yang bermanfaat bagi tubuh. Tentu saja, seperti halnya dengan makanan lainnya, kuncinya adalah moderasi. Jika Anda tidak memiliki masalah dengan kolesterol tinggi atau gangguan kesehatan lainnya, mengonsumsi telur secara teratur sebenarnya bisa bermanfaat. Mitos ketiga yang saya sering dengar adalah, kolesterol hanya dipengaruhi oleh apa yang kita makan, bukan gaya hidup kita. Faktanya, pola hidup sangat berperan dalam mengatur kadar kolesterol. Stres, kurang tidur, kurang berolahraga, dan kebiasaan merokok. Semua ini bisa meningkatkan kadar kolesterol buruk, LDL, di dalam darah kita. Olahraga teratur, tidur yang cukup, dan mengelola stres dengan baik adalah cara-cara efektif untuk menjaga kolesterol tetap seimbang. Gaya hidup sehat adalah kunci untuk mengatur kolesterol, bukan hanya mengandalkan makanan. Dan yang terakhir, mitos yang paling sering saya dengar adalah, kolesterol tinggi hanya masalah bagi orang tua. Tentu saja, kolesterol tinggi memang lebih sering terjadi pada usia yang lebih tua.
Tapi, tahukah Anda bahwa semakin banyak orang muda yang sekarang mengidap kolesterol tinggi? Terutama bagi mereka yang memiliki gaya hidup tidak sehat, seperti pola makan yang buruk dan kurang olahraga. Saya sendiri, meski masih muda, mengalami kolesterol tinggi. Jadi, tidak ada kata terlambat untuk mulai menjaga kesehatan. Jika Anda masih muda, Anda bisa mulai dengan langkah-langkah sederhana untuk menjaga kadar kolesterol tetap sehat, seperti makan dengan bijak dan berolahraga secara teratur. Saya harap dengan membahas mitos-mitos ini, Anda jadi lebih paham bahwa kolesterol bukan hanya masalah orang tua atau sesuatu yang hanya berhubungan dengan makanan saja. Kolesterol itu kompleks, dan cara menurunkannya juga melibatkan perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Jangan terjebak dalam mitos, dan mulailah dengan langkah-langkah yang bisa Anda kontrol hari ini. Seperti yang saya pelajari dalam perjalanan ini, menjaga kesehatan bukanlah tentang berjuang melawan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, tetapi tentang memilih untuk hidup dengan bijak. Kolesterol bukanlah musuh yang tak bisa dikalahkan, selama kita memahami bagaimana cara kerjanya dan beradaptasi dengan gaya hidup yang lebih sehat, kita bisa mengelolanya. Perubahan kecil yang kita buat hari ini bisa menjadi investasi besar untuk kesehatan kita di masa depan. Tidak ada yang terlalu terlambat untuk memulai. Kadang, langkah pertama yang kita ambil adalah langkah terbesar menuju perubahan. Jadi, jika Anda merasa khawatir tentang kolesterol Anda, ingatlah bahwa setiap langkah kecil, seperti memilih makanan yang sehat, berolahraga, atau tidur yang cukup, dapat membantu Anda menjalani hidup lebih sehat. Jangan pernah merasa sendirian dalam perjuangan ini, karena perubahan selalu dimulai dari diri kita sendiri. Semoga perjalanan saya ini bisa memberi inspirasi bagi Anda semua untuk terus menjaga kesehatan dan hidup dengan bijak. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.